Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang ke-85, serial yang ke-85, kita masih diizinkan Allah duduk bersama Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah, kekasih Allah, tokoh waliullah yang perlu kita teladani ungkapan katanya dan sejarah hidupnya. Alhamdulillah, mutiara kata ataupun kata mutiara Fudail yang kita bincangkan kemarin, yang mengatakan rasa takut si hamba terhadap Allah adalah menurut ilmunya terhadap Allah. Artinya orang itu akan dikurniai rasa takut ikut ma'rifah. Maka ma'rifah itu penting. Kalau kita buka Quran, setiap halaman malah disebutkan berulang kali tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah. Kita start membaca Al-Quran, a'udzubillah, ada sebut nama Allah, yang mana kita perlu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan. Dia nak baca Quran, dia minta perlindungan Allah. Kenapa? Karena kalau syaitan mengacaunya, dia tidak faham nanti apa yang dia baca itu. Kalau syaitan yang menyuruh dia baca Quran, dia tidak berusaha nak menggali makna Al-Quran itu. Tidak disuruhnya menerapkan ajaran Al-Quran. Tidak disuruhnya memperjuangkan Al-Quran. Patutnya bila kita baca Quran, kita kena melihat maknanya, maksudnya yang tersirat dan tersurat. Kita kena terapkan dan kita kena perjuangkan, sebarkan. Maka kita perlu menyebut nama Allah waktu kita nak mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam a'udzubillah ta'awuz saja sudah disebut nama Allah. Tapi manusia yang tak belajar memang tak mau faham. Baca auzubillah pun tak faham. La ilaha illallah. Kenapa dia baca auzubillah? Kenapa orang yang mengaji nak baca auzubillah? Tak faham dia. Karena tak belajar. Tak belajar apa yang faham? Selepas auzubillah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allah tu Maha Rahman mengasihi Al-Quran. Allah tu Maha Rahim mengasihi panduan. Quran ini dengan Rahman Rahim Allah. Kalau kita lihat surah Ar-Rahman, Ar-Rahman khalaqal ins, Ar-Rahman wa anzalal Quran. Ar-Rahman menurunkan Al-Quran, baru khalaqal insan. Cantiknya ayat itu ya. Ar-Rahman menurunkan Al-Quran, kemudian baru menciptakan manusia. Diberi untuk manusia dulu panduan hidup, baru diciptakan manusia. Boleh dilihat ya. Awal surah Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahmanu 'allam, bukan anzal Al-Quran, yang Allamal Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insan. Tadi ada tersilap baca sikit ya. Halaman 531. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sebelum manusia dicipta, khalaqal insan, 'allamal Quran. Quran dulu. Quran ada sejak dulu kala lagi. Quran sudah ada sejak awal lagi untuk panduan hidup manusia di akhir zaman. Umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Fudail bin Iyad tadi? Orang itu akan takut kepada Allah mengikut ma'rifahnya. Maka kalau kita ingin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, kita karena menambah ma'rifah. Subhanallah. Macam mana kita ingin menambah ma'rifah tentang Allah? Baca kitabullah. Baca panduan yang diberikan Allah. Subhanallah. Dalam membaca kitabullah kita akan nampak tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda Rahman dan Rahim Allah. Kalau rasa takut ada di hati, hati itu kosong, hati itu hampa. Nabi Muhammad berdoa agar dikurniai rasa takut. Nabi Muhammad mendoakan sahabatnya, jemaahnya agar diberi rasa takut. Kemarin sudah disebut doa Rasulullah kalau berhimpun dengan sahabat, sebelum berpisah baginda berdoa, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, agihkanlah kepada kami rasa takut terhadapmu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Ini saja ya ungkapan pendek ini, kalau kita renungkan kita boleh selamat insyaAllah. Apa kata Fudail bin Iyad? Rasa takut si hamba terhadap Allah adalah menurut tahap ilmunya terhadap Allah. Tahu dia Allah menyuruh dia membaca Al-Quran. Karena Quran ini di awal Alif Lam Mim dikatakan hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Fatihah dikatakan ihdina as-siratal mustaqim. Sebelum ihdina kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum iyyaka na'budu, tengoklah ya. Start daripada auzubillah tadi, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sebut tadi dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dengan Rahman Rahim Allah diturunkannya Al-Quran. Seperti ayat dalam surah Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman Allamal Quran. Kemudian kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah atas nikmat yang diberinya sama kita. Nikmat yang terbesar, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat iman. Bukan nikmat harta benda ya. Nikmat harta benda kalau tidak dikelola secara iman, harta kekayaan kalau tidak dikendalikan dengan iman, harta itu akan merupakan bencana. Harta yang dikelola dengan iman, harta itu akan menjadi nikmat dan nikmatnya akan berganda. Itu di Alhamdulillah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua ayat basmalah itu mengajak kita untuk takut kepada Allah, untuk cinta kepada Allah. Dari mana datang rasa takut kata Fudail bin Iyad? Dari ma'rifah. Ma'rifah. Sebagai orang Melayu selalu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Dia tak kenal Allah, macam mana dia nak cinta? Dia tak kenal Allah, macam mana dia nak takut? Takut dan cinta adalah buah ma'rifah. Subhanallah. Takut dan cinta buah ma'rifah. Subhanallah. Subhanallah. Bila kita sudah baca tadi Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, disebut lagi ungkapan yang disebut dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim, diulangkan lagi Ar-Rahmanir Rahim. Allahatur Rahman, Allahatur Rahim, dan disebut lagi Malik Yaumiddin, yang jadi raja penguasa di hari kemudian nanti. Ada hari kemudian nanti. Hidup kita ini sementara menuju alam baqa, alam barzakh dan alam baqa. Dalam alam baqa apa yang berguna? Al-Quran. Yang berguna Al-Quran. Dalam kubur yang berguna Al-Quran. Subhanallah. Sesudah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami sembah, engkau lah yang kami ibadahi,
tolonglah kami. Nak beribadah kepada Allah macam mana? Al-Quran. Iyyaka na'budu, engkau lah yang kami ibadahi ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami minta tolong. Tolonglah kami ya Allah. Kalau ingin ditolong Allah macam mana? Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang betul ya Allah. Kalau tidak nanti kami susah nih. Manusia yang tidak dibimbing Allah, perjalanannya tidak betul. Macam mana nak membetulkan perjalanan? Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau ingin meningkatkan rasa takut kepada Allah, ingin menambah makrifah kepada Allah, galilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi kita sudah sebut dalam mentafsirkan tafsir Al-Munir, Al-Imam Hasan Basri rahimahullah katanya dia pernah membaca satu potongan ayat satu malam sampai pagi. Apa ayatnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah ini, kamu tak dapat menghitungnya. Artinya hitung-hitunglah nikmat Allah, kiralah nikmat Allah yang diberikannya sama kita. Maka Imam Hasan Basri ditanya, apa maksudnya? Kata Imam Hasan Basri, dari petikan ayat pendek ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu coba menghitung nikmat Allah tidak akan mampu kamu menghitungnya. Ayat 34 surah Ibrahim, ayat 18 surah An-Nahl. Coba bayangkan katanya, dalam setiap kedipan mata kita berkedip atau berkelip, ataupun jantung kita berdegupan jantung. Dalam setiap kedipan mata, degupan jantung. Subhanallah. Tarikan nafas. Dalam setiap tarikan nafas, katanya, berapa nikmat Allah yang kita terima. Kenapa dia boleh bernafas? Karena ada organ untuk bernafas. Kenapa organ itu bekerja? Kenapa organ itu berfungsi? Nanti satu saat organ tadi akan berhenti. Kenapa dia boleh bernafas? Ada oksigen. Oksigen dari siapa? Kenapa ada oksigen? Ada matahari. Panjang ceritanya ini. Dari situ saja kata Imam Hasan Basri, tidak dapat dikira nikmat Allah ini. Justru nikmat Allah yang tidak kita ketahui lagi banyak katanya. Jadi mudah-mudahan sama-sama lah kita berpikir ya, macam mana kita berinteraksi dengan kalamullah, macam mana kita berinteraksi dengan rumah Allah, dengan ilmu, dengan ulama, dengan salihin, dengan azan, dengan solat berjamaah, dengan solat sunnah dan lain-lain sebagainya, dengan zikir. Adakah masa kita berinteraksi dengan handphone itu kita meng-onkan handphone untuk cinta Allah dan kita gunakan handphone untuk membina cinta kepada Allah? Ataukah kita itu terintang daripada Allah disebabkan handphone? Kalau orang itu hidupnya terintang, orang itu akan rugi. Ada disebut dalam Quran yang sering diulang, halaman 555, 555, surah Munafiqun, ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu, peringatannya di sini ya, surah Munafiqun ayat 9, halaman 555, 555. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak daripada zikrullah. Jangan karena memegang handphone tak sempat berzikir, tak sempat pegang Quran. Dengan disebabkan pegang handphone, sembahyangnya lintang pukang, sembahyang tak terasa sembahyang, bacaan Fatihah tak terasa. La ilaha illallah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang demikian sifatnya, perlakuannya, faulaika humul khasirun, hidupnya merugi.
Kenapa rugi? Tidak ada masa untuk zikrullah, tidak ada masa untuk Al-Quran, tidak ada masa untuk ilmu, tidak ada masa untuk muhasabah diri, introspeksi dan ekstrospeksi. Tidak ada masanya. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini belum habis lagi kata-kata Fudul bin Iyad ini. Baru bagian pertama, bagian keduanya kita belum bincang lagi. Bagian keduanya dia cakap apa? Nah, bagian pertamanya rasa takut hamba kepada Allah adalah menurut ilmunya terhadap Allah. Bagian kedua, sementara sifat zuhud hamba adalah mengikut cinta akhiratnya. Ada zuhud dalam hatinya tak? Ada zuhud terhadap handphone tak? Kalau tak ada zuhud terhadap handphone, kalau dia cinta handphone, cinta Qurannya akan merana. Orang itu akan sengsara nanti. Na'udzubillah, kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia zuhud terhadap handphone, dia tidak mau handphone kecuali benda-benda yang penting saja untuk melayan dia dalam beribadat kepada Allah. Tidak mau dia terintang dengan Al-Quran disebabkan handphone. Terjejas, tergadai zikirnya, salawatnya, istighfarnya, tasbihnya, tahlilnya, tergadai disebabkan handphone. Tidak mau dia. Subhanallah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang dirintangi daripada zikrullah disebabkan harta benda dan keduniaan disebabkan handphone, rugilah hidupnya. Peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 halaman 555. Boleh buka Quran ya, baca baik-baik, tengok terjemahnya baik-baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Allahumma hfazna wa hfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimin wa hfazna min kulli su' wa hfazna min kulli makruh. Wallahu khairul hafidha wa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.